Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, malam hari ini akan kami bacakan yaitu tentang sifat baik lebah yang menjadi teladan sebagaimana hadis dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah, ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dan Al-Bazzar. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi itu menjadikan inspirasi seorang mukmin. Bahkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengabadikan dalam Al-Qur'an surat ke-16, surat An-Nahl, seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu membawa manfaat dan maslahat bagi manusia lain, seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Perhatikan beberapa karakter lebah yang mengandung hikmah untuk kita ambil manfaat. Pertama, hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat-tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu dan nektar. Begitulah sifat seorang mukmin. Haruslah mencari dan makanlah yang halal lebih baik daripada yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 168. Karena itu jika mendapatkan amanah, dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melakukan korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, penipuan, dan dusta. Sebab segala kekayaan hasil perbuatan tadi merupakan khaba'is, yaitu kebusukan. Sifat kedua, mengeluarkan yang bersih. Dari lebah itu yang dikeluarkan adalah madu yang menyehatkan manusia. Dia produktif dengan kebaikan dibandingkan binatang lain, hanya melahirkan sesuatu yang menjijikan. Seorang mukmin seyogyanya produktif dengan kebajikan. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, segala yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki. Lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Perilakunya bukan menyengsarakan orang lain, melainkan justru membahagiakan. Hartanya bermanfaat bagi banyak manusia. Kalau dia berkuasa atau memegang amanah tertentu, dimanfaatkan untuk besar kemanfaatan umat manusia. Ketiga, tidak pernah merusak. Lebah biar bagaimanapun menambahkan bulu di dahan itu tidak rusak dan patah. Artinya tidak merusak lingkungan hidupnya, padahal dia
tidak punya akal. Artinya manusia yang katanya punya akal justru berlomba-lomba merusak lingkungan hidupnya sendiri demi keserakahan diri sendiri dan keturunannya. Egoistis, tidak memikirkan orang lain menderita nantinya atau tidak. Keempat, kerja keras. Lebah adalah pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya saat menetas, lebah bekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur baru, dan setelah berumur 3 hari ia memberi makan larva dengan membawakan serbuk sari madu. Dan begitulah hari-harinya penuh semangat berkarya dan beramal. Seorang mukmin lebih dituntut bekerja keras dan semangat pantang kendur. Jika telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Surat Asy-Syarr ayat 7. Kelima, bekerja secara kolektif dan tunduk pada satu pimpinan. Lebih selalu hidup dalam koloni besar. Lebah selalu hidup dalam koloni besar, tidak pernah menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk menghisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, seekor lebah akan mengeluarkan namanya feromon, suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberi isyarat, untuk mengundang teman-temannya agar membantu dirinya. Itulah seharusnya sikap seorang yang beriman, yang diibaratkan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh, sebagaimana surat As-Saff ayat 4. 6. Tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan melepas tangannya di tubuh pihak yang diserang. Sikap seorang mukmin harus memiliki solidaritas dan kepedulian, empati terhadap sesamanya dalam kondisi dan keadaan apapun, bagai bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ada lagi sifat-sifat lebah. Di samping lebah hanya memakan hal-hal baik saja, lebah juga adalah suatu pekerja keras, mengejar prestasi yang tinggi. Lebah tidak akan mengambil suatu bunga tanpa memberi manfaat kepadanya. Lebah tidak akan merebut bunga yang telah berelasi dengan lebah yang lain. Lebah tidak akan menuntut terlalu banyak dan tidak memberikan tekanan kepada makhluk lain, yaitu bunga. 6. Lebah adalah makhluk sosial yang tidak iri satu sama lain. Yang ke-7, lebah adalah makhluk yang rendah hati. 8. Lebah memberikan manfaat pada komunitas yang lebih luas. Subhanallah. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari lebah, makhluk yang ukurannya relatif kecil namun dikaruniai oleh sifat-sifat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita untuk bisa belajar dari kebaikan sifat lebah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami dapat bacakan kepada pemirsa semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan channel saya bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.